Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dan berselawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah keutamaan haji dan umrah. Kita tahu orang yang haji ataupun umrah, mereka sama-sama bermaksud untuk menuju ke tanah suci Mekah untuk menunaikan ritual peribadatan yang telah ditentukan, disyariatkan, dan dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau berpesan, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian semua cara manasik atau cara menunaikan haji dan umrah kalian itu dari diriku, kata Nabi SAW. Artinya dari apa yang beliau contohkan dan ajarkan. Nah, oleh karenanya tentu kita menunaikannya dengan penuh keikhlasan dan penuh kesungguhan, bahkan sesempurna mungkin, mengingat ibadah ini kewajiban sekali dalam seumur hidup. Tentu jangan sampai sia-sia, jangan sampai sudah capek-capek, biaya besar, bahkan sekarang nunggu antrian bertahun-tahun, lalu kita tunaikannya dengan asal-asalan. Ya tentu rugi sekali. Padahal keutamaannya luar biasa. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang lain kecuali surga. Namun sayang, apa yang diprediksi atau disinyalir oleh Nabi kita SAW, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasanya apapun kecuali hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Begitu juga betapa banyak orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci juga tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar melancong saja, menjadi turis saja di sana, tidak mendapatkan pahala ibadah umrah dan hajinya. Nah, di sini kita harus berjuang dengan sesungguhnya. Bahkan kita sudah tahu bersama sebelum menunaikan itu, pada umumnya harus mengikuti manasik atau bimbingan haji dan umrah itu, pembekalan, supaya kita mengilmui apa yang akan kita lakukan nanti manakala kita pergi haji ataupun umrah. Dan tentu harapannya agar menjadi haji atau umrah yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mulai dari tanggal 1 tentunya dan sampai berikutnya selama 10 hari. Ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Mal amalu fi ayyamin," tidak ada amalan di hari-hari manapun yang afdala minha, lebih utama dari hari-hari awal 10 hari bulan Dzulhijjah. Fi hadhihi, dalam hal ini, di hari-hari ini. Maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Qalu, mereka para sahabat berkata atau bertanya, wal jihadu, qal, dan dia berjihad, kata sahabat. Apakah kalaupun berjihad juga kalah keutamaannya dibanding dengan ibadah di 10 hari awal dari Dzulhijjah ini. Qal, Nabi kita bersabda, wal jihad, dan tidak pula jihad. Artinya jihad pun tetap kalah keutamaannya. Illa, kecuali, kata beliau, rajulun, seseorang lelaki yang kharaja, yang keluar tentu dari rumahnya, yukhatiru binafsihi, yang dia siap mengorbankan atau mempertaruhkan nyawanya, wa malihi, atau jiwanya dan hartanya. Falam yarji' bisyai', lalu dia tidak kembali lagi ke rumah dengan sesuatu apapun, alias terbunuh di medan perang. Maka baru jihad yang sampai terbunuh di medan perang itu baru lebih afdal daripada ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan Allah juga mengisyaratkan dalam firman-Nya, walayalin asyar. Walayalin asyar, tentu Allah bersumpah dengan malam-malam atau hari-hari yang 10 di awal bulan Dzulhijjah. Kemudian juga di hadis yang sahih yang lainnya, di mana Nabi kita SAW bersabda, ma min ayyamil amalus salih fihinna, tidak ada di hari-hari beramal soleh di hari-hari tersebut, ahabu ilallahi min hadhil ayyamil asyar, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah-ibadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Nah, di sini saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memberikan isyarat dan peringatan kepada kita bahwasanya betapa mulia dan agungnya ibadah umrah dan hajian yang dilaksanakannya tentu dari semenjak sebelumnya ya, keberangkatan bulan Dzulqa'dah, kemudian menunaikan manasik hajiannya di bulan Dzulhijjah di awal, diawali dengan hari tarwiyah tentunya di tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian wukuf di Arafah di tanggal 9-nya, dan kemudian melempar jumrah Aqabah di tanggal 10-nya, dan seterusnya itu dilaksanakan ya, di istilahnya dalam kurun waktu 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah. Ini keutamaannya yang sangat luar biasa. Ditambah lagi
apa yang disabdakan oleh Nabi kita SAW dalam hadis sahih muttafaqun alaih yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kita SAW, man hajja lillah, barang siapa yang berhaji karena Allah dan tentu sesuai dengan petunjuk syariatnya, falam yarfuth, lalu dia tidak berbicara kotor, tidak berbicara yang berisi atau mengandung dosa dan maksiat, bahkan cumbu rayu dengan istrinya sekalipun. Walam yafsuq, dan tidak pula berbuat kefasikan, berbuat yang melanggar syariat. Maka raja'a, dia akan kembali kayomin, seperti hari di mana waladathu ummuhu, ibunya melahirkannya. Artinya betapa sucinya, betapa bersihnya orang tersebut dari dosa-dosa. Manakala ia menunaikan haji dengan sempurna, ikhlas karena Allah, dan benar caranya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula apa yang disabdakan oleh Nabi kita SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dikatakan bahwasanya inna aqwaman, sesungguhnya yakni para kaum dalam hal ini bil Madinati, yang ada di kota Madinah, khalfana, di belakang kami, kata Nabi SAW, masalakna syi'ban, tidaklah kita melewati atau menelusuri, yaitu syi'ab. Syi'ab adalah suatu perkampungan, ada suatu daerah ataupun sesuatu yang dilintasi dari bukit-bukit. Begitu juga dikatakan walawadian, dan tidak pula melintasi lembah-lembah tentunya, illa, melainkan wahum ma'ana, mereka itu bersama kita, fihi, di dalamnya, di dalam mendapatkan pahala dan keutamaannya. Apa sebabnya? Tentu habasahum al-uzur, karena tertahan oleh adanya uzur. Namun mereka sudah meniatkan untuk bersama Nabi SAW, ya, menunaikan ibadah, akan tetapi karena ada uzur, maka mereka mendapatkan pahala yang sama. Demikian, semoga kita bisa menunaikan dan dimudahkan oleh Allah, bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah ke tanah suci, punya kemampuan dan kesehatan di sana, dan tidak ada halangan yang berarti, dan kita bisa menunaikannya insyaAllah dengan sesempurna mungkin. Dan semoga nanti kita menjadi orang yang berhajian dan umrah yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu ta'ala alam, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.